Aku pernah membaca sebuah cerita dari negara Tiongkok. Ada seorang nenek-nenek janda dan memiliki anak kaya raya di kota. Anaknya ini memiliki istri, anak, dan binatang peliharaan. Karena memang sudah hidup sendiri, akhirnya dia memutuskan untuk tinggal di rumah anaknya yang kaya raya tersebut. Tinggal di dalam rumah yang mewah anak kaya raya, si ibu tersebut tidak mendapatkan kebahagiaan selayaknya sebagai seorang ibu. Keberadaan si ibu tersebut seakan-akan gak dianggap sebagai keluarga. Lain cerita dengan seekor anjing yang ada di dalam rumah itu, dimana mendapatkan perhatian khusus, perawatan khusus, kasih makan enak, kasih vitamin, bahkan dibawa ke salon. Merasa tidak dianggap, si ibu tersebut lantas minggat dari rumah anaknya. Dan dia meninggalkan selembaran kertas dititipkan di atas meja makan yang bertuliskan, "Anakku, terima kasih sudah memberikan tumpangan kepada ibu selama ini. Seandainya Yang Maha Kuasa mereinkarnasi ibu, ibu tidak memilih menjadi manusia lagi, tapi ibu memilih menjadi seekor anjing agar mendapatkan perhatian, perawatan dari kamu seperti anjing yang ada di rumahmu." Ini opiniku pribadi ya, mau diterima monggo, nggak diterima nggak apa-apa. Akhir-akhir ini aku lihat terlalu berlebihan ya perhatian, ataupun mungkin apa ini hanya euforia, nggak tahu juga. Dan aku bukan hate-nya ya, dan aku juga penggemar ataupun followers dari kucing tersebut. Cuman yang aku perhatikan, kita sebagai masyarakat ini terlalu berlebihan kepada seekor binatang. Bahkan kalau pergi kemana-mana, binatang tersebut dikawal. Apakah memang benar-benar orang-orang tersebut ngefans terlalu berat, atau memang benar-benar pecinta binatang, atau karena seekor kucing tersebut milik dari salah satu orang yang berpengaruh di negara ini. Ketika aku melihat video itu akhir-akhir ini, aku langsung teringat sama cerita yang dari negara Tiongkok itu. Terlalu banyak anak-anak yang terlantar, terlalu banyak anak-anak yang hidupnya tidak layak, membutuhkan pendidikan, membutuhkan pakaian yang layak, membutuhkan makanan yang sehat di negara kita ini. Seperti Papua, itu terlalu banyak anak-anak yang butuh perhatian, butuh makanan, butuh bahkan pakaian yang layak. Dan sejauh ini aku lihat orang-orang konten kreator, salah satu contoh Kak Wike Aprilia, belum ada tuh aparatur negara, belum ada itu anggota-anggota dewan, belum ada itu pejabat-pejabat yang memberikan sumbangan ataupun yang datang langsung berkunjung ke sana. Ya memang kalau kita mencintai seekor binatang itu hak asasi kita sebagai manusia ya. Mau kita kasihkan dia apa, mau kita sumbangkan apa, mau kita give paus, harimau, ataupun itu biawak, ya itu urusan kita. Untuk seekor binatang aja kita berani mengorbankan materi, perhatian kita. Lantas kepada kita sesama manusia bagaimana? Aku di sini kembali ku bilang bukan hate, karena aku juga followersnya dia. Cuman kita sebagai manusia ini terlalu berlebihan. Kita sebagai masyarakat ini jangan jadi bahan tertawaan negara. Ya penggemar boleh. Aku juga cat lover, aku pencinta binatang, semua binatang ku cintai. Cat lover, dog lover, baby lover, semua ku loverin. Tapi untuk hal terlalu lebay itu ya nggak usah lah. Masih banyak manusia yang perlu kita bertindak, bisa dibilang lebay, bisa dibilang terlalu berkorban, bisa dibilang berlebihan kepada sesama manusia, nggak apa-apa. Tapi percaya atau tidak, pasti akan ada yang mengatakan seperti ini. Ya karena kamu memang bukan pecinta kucing. Ya kalau memang kamu nggak suka, ya udah tinggal skip. Dan di sini aku tidak mau menyalahkan kucingnya ya, karena itu seekor binatang. Di sini yang salah ya orang-orang yang ada di sekitarnya yang terlalu lebay. Kalau kayak gini mah menuju Indonesia cemas namanya. Dengan segala kebohongan, dengan segala sandiwara yang kau buat selama ini, yang jelas-jelas transparan kan, tanpa ada difilter sedikit pun. Dan sekarang kau menghalalkan segala cara biar masyarakat itu percaya lagi sama kau. Kenapa? Keuntungan menjual skincare nggak sebanyak dulu lagi. Katakan kau menjual black tomato jutaan rupiah, totonya isinya apa? Liur komodo ya kan? Udah keluar-keluar kau sampai pagi ke pagi, mata udah bengkak, muncung udah berubah kayak muncung burung pipit, mata udah kayak mata ikan koi, tetap juga nggak sebanyak dulu lagi keuntungan yang didapatkan. Karena masyarakat sudah pintar-pintar, nggak segampang dulu lagi kau bodoh-bodohi dengan profesi kau itu. Kau menuduh Doktif bekerja sama dengan mantan ajudan kau itu, sekalipun itu mungkin benar, aku tidak akan percaya.
Sekalipun kau menjadi korban di kasus baru ini, aku tidak akan percaya. Karena udah terlalu banyak kebohongan yang kau bikin secara terang-terangan di tengah-tengah masyarakat lewat sosial media. Waktu kau bermasalah sama salah satu artis yang menjadi brand ambassador skincare, kau dijemput paksa sama polisi. Terus kau teriak-teriak, bini kau memvideokan, seakan-akan kau jadi korban. Padahal kau yang salah. Ketika itu lagi di dalam masalah, kau bersalah. Pura-pura kemalingan padahal settingan. Skincare kau yang banyak masalah, overclaim, overprice, untuk membodoh-bodohi masyarakat untuk kepentingan pribadimu. Dan transparan tanpa disembunyikan sedikit pun. Dan menurut aku kau itu memang orang yang bisa dibilang pintar, cerdas, tapi licik. Ya tiba-tiba aja kau pindah keyakinan. Tiba-tiba kau juga nimbrung di masalahnya. Kemarin di Palembang masalah rendang-rendang, nebeng juga kau. Tujuannya apa? Untuk mengalihkan perhatian masyarakat, biar masyarakat gak fokus kepada permasalahan yang udah kau perbuat, yang merugikan banyak orang. Sekarang kau bikin lagi opini seakan-akan si bapak tersebut suruhan dari Doktif. Semua berjalan mulus menurut aku, tapi kurang mulus. Ya harusnya latihan dulu dong. Ketika kau mengedit suara kau mewawancarai yang menjadi kau tuduhkan pelaku, percuma kau edit. Karena orang yang kau tuduh pelaku itu berkali-kali menyebutkan profesimu, membuktikan kalau dia berbicara di hadapan kau. Lagian logika kita berpikir ya, kau tahu kan negara ini negara hukum. Seharusnya orang yang kau tuduhkan sebagai pelaku itu tidak diwawancara di rumah kau, tidak diborgol di rumah kau, melainkan dibawa ke kantor polisi untuk diwawancarai. Atau jangan-jangan kau pribadi pun udah gak percaya sama hukum di Konoha ini gitu. Sah-sah aja menyemangati ya, tapi aku juga akan menyemangati Gladys. Aku akan menyemangati para korban. Korban apa, Miring? Korban apa yang kau semangati? Pertama, aku emansipasi banget terhadap perempuan. Kau paham gak arti dari emansipasi itu? Takutnya kau gak paham apa arti dari emansipasi. Menyemangati korban perempuan yang punya usaha, yang menghidupi banyak orang, biji mata kau lah dihidupi. Terlepas dia katanya menjual barang yang overclaim, overprice, dan mengandung bahan merkucrot. Kau udah tahu itu salah, tapi kau dukung. Berarti apa? Dan kebanyakan miring. Jadi isi otak kau sama muncung kau sama hati kau nggak ada yang sinkron. Bilang aja udah banyak yang kau dapat, udah banyak diberikan. Dan kebetulan musuh dari si abu-abu, si ules itu musuh kau juga. Dimana perempuan yang pengen bekerja, berkarir, menghidupi banyak orang. Gimana dengan perempuan-perempuan yang begitu banyaknya mengharapkan wajah yang bersih, wajah yang sehat, wajah yang terawat, justru tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan hal yang buruk di mukanya dengan mengeluarkan uang. Kayak mana? Miring. Opini dan perkataan kau semakin percaya orang kalau kau itu hanya tamatan SD. Wanita yang berwibawa, wanita karir, wanita yang sejuta pengalaman, wanita yang beribu pergaulan. Tapi kok cara omongan kau kayak gitu aja membuat kau itu bukan siapa-siapa dan tidak tahu apa-apa. Bahkan pengalaman kau sendiri nol. Dengan kau yang membuktikan sendiri, dengan ucapan kau yang lain di otak, lain di muncung, lain di hati, muak awak nengok kau. Emansipasi itu dukungan atau proses pelepasan kepada wanita, memberikan kesempatan untuk berkarir, berkarya tanpa harus memandang gender, tanpa merugikan orang lain. Tapi kalau sudah merugikan orang lain itu penipuan, bukan berkarir tapi penipuan. Apakah penipuan itu bagian dari karir? Ya, jadi ya netizen, aku itu kebanyakan miring. Jadi otakku tidak bekerja sepenuhnya, hanya berapa persen karena kebanyakan miring. Seperti itu. Lubang hidung kau aja yang gede, tapi OTK kau seupil.